akses kita terhadap perkembangan ekonomi termasuk masuk di dalam MEA, karena memang kita akan kompetisi, tapi tidak harus kompetisi, kita bisa kooperatif di dalam MEA itu sendiri. Nah, apa yang kita mencapai tadi pertama adalah bagaimana menggeser struktur komunitas kita tadi yang mulai kurang lentur dengan situasi dunia, kita ubah sedikit ya supaya dia mempunyai individu ya, pakai tukar tawa, pakai rumput laut ya, sehingga nanti bisa terobos kepada dunia. Kemudian tadi Pak Iwan sudah menjelaskan bahwa intinya kan kita mau bagaimana daya saing yang bagus mencapai. Ada agenda aksi sampai kompetensi ada, sampai mencapai daya saing yang ada. Dan itu memang harus kerjasama antar berbagai stakeholder, ya baik pengusahanya, perbankan, pemerintahnya, media, research and development university dan lembaga-lembaga lainnya. Itu memang harus kerjasama dan ukur dan hanya mungkin dengan sinergitas. Maka ada model di dalam pengembangan daya saing itu harus kita adopt. Jadi tidak bisa lagi jalan sendiri. Maka sekarang ada Pelindo, ada apa tadi logistik gitu ya. Teman-teman kami ditarik semua, duduk sama-sama, kemudian apa share-nya masing-masing untuk menghasilkan barang yang lebih baik dengan cost yang lebih murah, dengan kecepatan yang lebih baik. Karena kita bertanding dengan bukan soal sumber daya, kita bertanding dari kemampuan inovasi yang dipunyai dari negara-negara lain. Kalau barang kita punya barangnya, ada tanah kita tadi, ada manusia kita. Tapi pesan itu kan intinya. Intinya adalah inovasi di dalam menghasilkan produk. Inovasi dalam menghasilkan kecepatan transportasi, logistik dari inovasi sehingga bisa menjadi zero cost transportation. Memang teori mengatakan one day itu akan zero seperti zero. Tapi kan kemudian kita bayangkan dari mana dapatnya kalau nol transportasi. Tapi memang menuju ke sana. Sama dan bunga nanti ujungnya mendekati nol gitu. Teori juga mengatakan seperti itu. Jadi kemana dapat untung? Adalah mekanisme ekonomi ini dengan yang baru itu menciptakan semua. Tapi hanya mungkin tadi dengan sinergitas kelembagaan yang ada. Jadi saya kira sudah saatnya kita meminta Pak Gubernur untuk mengkoordinasikan ini karena kita sudah masuk dalamnya. Mau atau tidak? Jadi mungkin Pak Alif tiga kita waktu kita sampai lupa. Mendorong teman-teman terutama IKM supaya dipersedia usaha, dan kita juga berusaha untuk bisa kesulitan termasuk pendanaan itu kita harapkan melalui dana KUR dan LPDB, dan kita harapkan nanti dalam rangka kerjasama swasta pemerintah KSP termasuk dengan perguruan tinggi ya, jadi public private partnership ini kita coba galakkan kerjasama ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Amin, Pak Du, bahwa bagaimana ke depan sinergitas itu yang paling penting kalau kita mau memposisikan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang atau kekuatan di kawasan timur. Nah, kita harapkan nanti kalau berhasil ini proyek besar atau kerjasama besar yang kita lakukan antara Gubernur Sulawesi Selatan, pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan pihak KADI dan PT Pelindo termasuk Angkasa Pura logistik, coba kita satukan termasuk dengan pihak perbankan dari pihak Bank Indonesia dan OJK sebenarnya. Kita harapkan bentuk-bentuk kerjasama dalam bentuk informal meeting nantinya, walaupun nanti kita punya target mungkin menjadikan Sulawesi Selatan ini sebagai hub port di kawasan timur. Ini melalui media atau melalui PT Pelindo barangkali. Syukur sekali Pak Dirut PT Pelindo ini kayak gayung bersambut dengan Pak Gubernur dan Pak JK sendiri. Kemarin kita dengan tadi duduk berempat, itu disampaikan bahwa keinginan Pak JK SIP for trade itu sudah diinikan dengan keinginan dari pihak PT Pelindo, dibantu oleh teman-teman dari asosiasi terutama ALFI, Asosiasi Logistik Forwarders, dan juga ini asosiasi coklat Pak Yusak Askindo, kemudian juga dengan asosiasi rumput laut. Jadi ini kita coba intensifkan tadi dalam bentuk sinergitas ini, dan dalam waktu dekat nanti ini karena saya di situ ditunjuk jadi ketua tim kecil, ya kita harapkan kehadiran akademisi Pak ini dan Pak Nur sendiri, kita harapkan nanti
Nanti bisa juga diminta pendapatnya di Pelindo, kemudian Bapak Dinas Perindustrian Perdagangan dan beberapa SKPD yang lain. Saya kira demikian, Pak. Dan juga optimis dengan Sulawesi Selatan ya, dengan kontribusi 0,26% saja, 7,15 masih tumbuh. Nah, saya yakin kalau semuanya bisa naik aja satu tingkat, maka tentu pertumbuhannya akan kencang. Maka OJK membuka akses keuangan lebih gede lagi. Kalau naik ke bawahnya kita melibatkan pemerintah, lalu ke bawahnya kita melibatkan dengan Laku Pandai ke bawah sama LKM, lalu kemudian dengan perbankannya kita siapkan suku bunganya nanti. Jadi semua kita siapkan untuk MIAI. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memanfaatkannya. Kalau bisa memanfaatkan semua itu tentu bagus sekali. Kalau tidak, jadi semua ada di tangan kita. Jadi optimis. Baik Pak, kami sekaligus Bank Sentral itu lebih ke penyeimbang, sehingga kami akan tetap menjaga stabilitas fokusnya untuk mendukung pertumbuhan Pak. Tapi kita tidak melupakan pertumbuhan. Dan ke depan saya saat tadi memandang positif ya, celah-celah untuk maju, untuk tumbuh tetap ada, meskipun dalam kondisi perekonomian global yang masih belum begitu baik. Tapi intinya kami akan menjaga dari sisi kestabilan neraca pembayaran, inflasi, dan kalau nilai tukar. Nah, kalau itu relatif stabil dengan kondisi inflasi sekarang yang cenderung menurun, kita targetkan di 2018 itu 3% Pak, inflasi nasional. Nah itu nanti pasti kita turunkan secara perlahan supaya tidak terjadi guncangan-guncangan di sisi nilai tukar, inflasi dan inflasinya Pak. Gitu. Nah, tapi setelah kita turunkan dan kita sudah komit juga, GWM pun sekarang sudah kita mulaikan. Artinya BI komit tetap mendukung pertumbuhan, tetapi dengan fokus utama menjaga kestabilan Pak. Seperti itu. Kalau pertumbuhan tadi Pak Hamid sudah sampaikan, pemerintah mungkin yang harus banyak maju. Tapi kita dukung Pak. Kedepannya, nah tumbuh tapi harus stabil, tumbuh tapi goyang, banyak itu berbahaya Pak. Gitu. Makanya. Jadi kalau oke, kita dari potensi khususnya di Sulawesi Selatan, kita sebetulnya nggak perlu khawatir dengan kekayaan perkebunan, pertambangan. Prospek itu sangat bagus ya pasar. Cuma memang masalahnya gimana kita memanage ya dan membuat hasil alam itu ya perkebunan kakao atau rumput laut menjadi lebih bernilai lewat proses produksi. Artinya di situ industrialisasi kita itu kuncinya ya. Dan tentu harus ada sinergi antara ya pemerintah, BI, OJK, dan kalau Bank Mandiri sendiri ya kita tentu kalau memang melihat potensinya besar ya. Kalau bank itu kan sifatnya mengikuti gitu. Di mana ada satu sektor komoditas prospek kita pasti mendorong. Bank Mandiri siap mendorong. Baik, terima kasih. Sorry, saya ini harus kasih kesempatan Pelindo dulu.